Tapi Bu, saya sudah mau praktek. Ibu tidak jadi ke sekolah, Bu? Oh iya, Assalamualaikum Pak. Oh iya Pak. Oh iya Pak. Oh iya Pak, saya bisa mulai Bapak, Tabek Pak, Ibu bisa mulai. Apa kabar anak-anakku pagi hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama dulu berdoa. Minta tolong Nak Davi, silakan dipimpin temannya untuk berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Oke. Baik anak-anak sekalian, hari ini guru absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya. Kelompok 1 hadir? Hadir. Kelompok 2 hadir semua ya? Oke, kalau begitu alhamdulillah hari ini bisa hadir semua nak. Oke, baik anak-anakku sekalian, ini adalah hari Kamis di mana pembiasaan kita setiap Selasa dan Kamis yaitu melakukan literasi kebudayaan yang ada di Sulawesi Selatan. Dan untuk hari ini yang mendapat giliran untuk melakukan presentasi literasi adalah Ananda Nisa. Kepada Ananda Nisa silakan ke depan untuk melakukan literasi kebudayaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan salah satu pahlawan wanita dari Sulawesi Selatan, yaitu Eni Sailan. Eni Sailan lahir 15 Oktober 1924 di Desa Malangke, Luwu, Sulawesi Selatan, dan meninggal 23 Januari 1947 di Makassar, Sulawesi Selatan. Eni Sailan merupakan bagian dari Kerajaan Luwu. Ia pindah ke kota Makassar bersama keluarganya di usia 5 tahun. Ayahnya Eni Sailan adalah tokoh pergerakan taman siswa di Makassar dan penasehat organisasi pemuda. Demikian, ia dikenal pejuang perempuan dari Sulawesi yang gugur di medan perjuangan Kasih-Kasih dekat kota Makassar pada tahun 1947. Sejak muda, Eni Sailan tak sudi bekerja sama dengan Belanda. Jika kalian tahu, Eni Sailan adalah seorang perawat yang merawat para pejuang yang ditawan oleh Belanda. Suatu kali, pernah ia berkesempatan menggunakan posisinya sebagai perawat untuk melepaskan para pejuang yang ditawan oleh Belanda. Sebuah tindakan yang berbahaya, namun ketakutan
berjuang bebas dan bisa berjuang lagi. Pada bulan Juni tahun 1946, ia menggabungkan diri dengan pasukan Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi atau LAPRIS di bawah pimpinan Ranggong Daeng Romo yang merupakan pejuang gerilya di hutan-hutan, manakala satuan-satuan Belanda yang menyerang Kasih-Kasih. Pada suatu hari saat Emi dan pasukannya melawan Belanda, mereka dikagetkan dengan adanya serangan dari ribuan tank Belanda yang mengakibatkan Emi dan pasukannya harus mundur. Saat pasukan Emi tambah diserang oleh Belanda, tanpa berpikir lama lagi, Emi Sailan langsung melemparkan granat terhadap Belanda yang menewaskan pasukan Belanda dan Emi juga. Setelah kematian Emi Sailan, Emi dikuburkan di Taman Makam Pahlawan Panaikang, dan di tempat ia gugur dijadikan monumen Emi Sailan dan bahkan nama jalannya dijadikan nama jalan Emi Sailan. Pada tahun 2006, Emi Sailan ditetapkan sebagai pahlawan revolusi atas jasa dan pengorbanannya. Sekian, terima kasih. Oke, berikan aplaus untuk temannya Nisa ya. Oke, baik sekali ya. Jadi hari ini teman kalian membawakan literasi kebudayaan tentang pahlawan. Salah satu pahlawan kebangsaan yang ada di Sulawesi Selatan yaitu Emi Sailan. Jadi kalau selama ini kita hanya mengetahui pahlawan Sulawesi Selatan itu adalah Sultan Hasanuddin ya. Ternyata teman kalian itu memberikan kita informasi baru. Ternyata ada pahlawan lain, pahlawan perempuan yang ada di Indonesia, yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu Emi Sailan. Kalau pahlawan perempuan sendiri di Indonesia, ada yang tahu tidak siapa pahlawan terkenal di Indonesia? Pahlawan perempuan yang berjuang melawan penjajahan, ya, penjajahan Belanda. Yang dari Aceh ada Cut Nyadin ya. Jadi kita kenal ada Cut Nyadin. Kalau dari Papua ada Krisna Marta Tiahau. Ternyata di Sulawesi Selatan juga ada, yaitu Emi Sailan yang tadi sudah dibawakan sama teman kalian Nisa ya. Bagus sekali. Terima kasih Nisa sudah membawakan presentasi yang baik dan memberikan informasi yang baru kepada teman kalian. Baik anak-anakku sekalian, kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Silakan berdiri semua, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Tahu semua kan lagu Indonesia Raya kan? Oke, kalau begitu semuanya kita menyanyi sama-sama ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku.
tidak bisa ini ya. Oke, baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita akan perhatikan nak, untuk kegiatan ini kita akan melanjutkan materi kita hari ini, yaitu silakan dinaikkan bukunya semua, yaitu kita masuk ke tema 8 ya, di pembelajaran ke-1 ya, subtema 1 pembelajaran kedua ya. Kemarin ada yang tahu tidak, kemarin kita sudah membahas tentang manfaat air. Ibu bertanya dulu, manfaat air, apa sih itu manfaat dari air? Baik itu bagi manusia, hewan maupun tumbuhan. Ada yang bisa sebutkan Ibu Guru manfaat dari air? Mandi. Untuk mandi, oke. Apalagi nak? Mencegah dehidrasi, betul. Oke. Apalagi manfaat air? Untuk mencuci. Untuk mencuci. Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup, oke. Ada lagi? Untuk olahraga yang menggunakan air apa? Ada tidak? Berenang ya, dan sebagainya. Oke, itu tadi manfaat air ya. Oke, baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas 3 pelajaran, yaitu SBDP, kemudian bahasa Indonesia, dan juga IPA ya. Jadi ada kesempatan pagi ini. Jadi kita akan melakukan tepuk dan salam PPK. Sudah tahu semua tepuk dan salam PPK? Oke, kalau begitu kita lakukan tepuk dan salam PPK ya. Oke. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, Menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, bagus sekali. Oke, baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, di mana kita sudah masuk pembelajaran tema 8 di subtema 1 pembelajaran yang kedua. Nah, sekarang coba perhatikan di atas. Ibu Guru di atas menampilkan lagu Tik-Tik-Tik Bunyi Hujan. Ibu Guru rasa kalian pasti tahu semua lagu ini, dan tidak tahu. Ini lagu yang biasa kita dengarkan dari kita masih kecil ya. Jadi silakan perhatikan baik-baik apa yang terdapat pada lagu Tik-Tik-Tik Bunyi Hujan ini ya, di mana ada not angkanya, ada temponya, ada biramanya ya. Oke, sekarang perhatikan, Ibu Guru akan putarkan, silakan diamati, dilihat baik-baik. Sebentar Ibu Guru akan memberikan pertanyaan ya. Oke. Perhatikan gambarnya, apa yang terdapat pada gambar ini nah. Yang kalian amati. Oke, itulah tadi lagu Tik-Tik-Tik Bunyi Hujan. Tadi dari gambar itu kira-kira kalian melihat apa saja sih yang ada pada gambar itu nak? Pohon. Pohon, apa lagi? Awan. Awan, apa lagi? Rumah. Rumah, apa lagi? Kuda. Apa? Udara. Apa lagi? Langit. Langit. Oke, sekarang Ibu Guru mau bertanya, ada tidak yang bisa jelaskan Ibu Guru kenapa itu hujan bisa turun sampai ke bumi? Ada yang bisa jelaskan Ibu Guru? Siapa yang bisa? Mengapa hujan itu bisa turun sampai ke bumi? Karena proses siklus air. Karena proses siklus air. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke. Kenapa hujan bisa turun ke bumi? Ada yang tahu? Tadi sudah dijawab sama Davi ya. Oke. Kalau begitu, sekarang Ibu Guru akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Setiap kelompok ada 5 orang. Ibu Guru akan bagikan
lembar kerjanya silakan diperhatikan dengan baik ya. Setelah itu kita akan bersama-sama menyelesaikannya ya. Oke, Ibu Guru bagi di sini untuk kelompok 1. Nah, ini untuk lembaran untuk kelompok 1. Kemudian ini untuk kelompok 2 ya. Ini untuk kelompok 2. Silakan perhatikan baik-baik untuk LKPD-nya. Nah, silakan kalian perhatikan untuk LKPD-nya. Jadi yang pertama, untuk yang pertama ya, di situ ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah menyanyikan lagu tik 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 bunyi hujan dengan nada birama dan tempo yang tepat ya. Itu kita akan lakukan sebentar. Kalian akan mempresentasikannya sebentar ya, secara berkelompok. Kemudian yang kedua, tadi Davi sempat membahas tentang siklus air. Apa sih itu siklus air? Di sini kita akan membuat siklus air sederhana ya. Ibu Guru sudah bagikan LKPD-nya. Jadi tadi LKPD yang akan kita lakukan ada 3 ya. Yang pertama nanti kalian akan menyanyikan lagu tik 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 bunyi hujan dengan birama tempo ya. Yang tepat itu seperti apa? Nah, kemudian kita akan mempraktekkan siklus air sederhana. Adapun bahan-bahannya itu adalah plastik berkancing seperti ini. Kemudian yang selanjutnya ada spidol permanen ya, spidol warna dan spidol permanen. Kemudian ada air panas. Kemudian ada pewarna biru. Kemudian kertas label dan juga ada pita yang akan kita gunakan sebentar. Jadi Ibu Guru akan bagikan bahannya ya. Ibu Guru bagikan setiap kelompok ini 2 sepatok sebentar. Ada yang ini ya. Oke. Ini untuk kelompok 2 ya, bagi kelompok 1 di sana. Kemudian untuk kitanya juga Ibu Guru bagikan 2 ya. Ada yang sebentar lagi kata saya. Oke. Kemudian yang selanjutnya di sini Ibu Guru akan bagikan label. Jadi siapkan alat tulisnya nak. Nanti kita akan gunakan untuk menuliskan keterangan. Ada di situ lembar LKPD-nya. Silakan kalian bisa lihat. Kemudian untuk pewarna biru, silakan kita akan melakukan langkah-langkah kegiatannya. Jadi kita akan menggunakan air panas ya. Dimana air panasnya ini Ibu Guru akan beri warna ya. Oke, jadi yang kita akan lakukan ini untuk kegiatan IPA-nya dulu ya. Sementara untuk kegiatan yang di belakang nanti kalian bisa tuliskan langkah-langkah dari siklus air itu sendiri apa saja. Kemudian nanti yang keempat itu adalah kalian menceritakan siklus air dengan menggunakan kalimat kalian sendiri ya. Oke, sudah dilihat semua nak? Jadi yang pertama kita akan lakukan adalah membuat praktek itu ya. Ibu Guru akan menuangkan di sini air panasnya dan akan Ibu Guru berikan pewarna biru ya. Ini untuk air panasnya. Untuk air panasnya nanti Ibu Guru akan berikan pewarna biru dan akan kita tuangkan. Yang pintar menggambar silakan digambar gambar pohonnya, gambar awannya. Kemudian kasih arah panahnya di situ nak, ya. Nah, itu silakan kalian bisa lakukan nanti di situ. Gambar di plastiknya ya. Oke, silakan digambar, kemudian nanti digambar dulu nak, baru nanti tinggal kita tuangkan untuk air panasnya ya. Oke, silakan. Ada kan gambarnya? Lihat ini. Gambar mataharinya, coba. Ya, kemudian gambar awan ini arah panahnya nanti ini kan menunjukkan evaporasi. Kemudian gambar. Oke, silakan digambar di plastiknya. Oke, di sini yang kita menggambar, silakan digambar plastiknya. Mana gambarnya lihat? Nah ini. Nah, gambar. Jadi kan airnya nggak usah taruh kan air nanti warna biru ya, kita tuangkan saja dulu. Oke, silakan dilakukan nak.
Jumlah kerja tak besar. Ini kan mana yang seperti itu? Ya, ada besar. Ini sih di sini. Dan buat apa? Kasih awan di sini, gambar awan di atas, terus matahari di sini. Nanti saya kasih tanda-tanda panel ini. Nanti bisa ditempel nanti pakai label yang mana evaporasi. Kita kasih keterangan. Saya main menulis. Yang lain silakan diisi yang perlu diisi tadi. Sudah, Mbak. 3 sampai nomor 4. Oh, kerja di sini. Nah, terus yang lain bisa latihan lagu itu bagiannya juga saya. Ya, oke? Jadi dibagi supaya bisa cepat selesai pekerjaannya. Oke, yang di sebelah sini. Nah, yang lain bisa ya dengan kaki. Nah, sama yang nomor kedua. Nah, ini. Nah, oke. Apa? Oke. Nanti bisa juga di warna kuning atau hijau. Bisa cuma kayak ini nanti permanen. Ya, ini kan nanti air nanti kita siramkan tak? Sini pohon, pohon. Nanti kan udah ada lagi. Nanti itu tanda panah ke atas. Oke, terus nanti perhatikan kalau ini hujan berarti tanda panahnya nanti. Bukan. Ini kan. Air kan? Organisasi. Ini yang prestasi. Ini transpirasi. Ini orasi. Oke, jadi tinggal cara panahnya ya. Oh, sesuai apa? Kita tulis saja bebannya. Berarti ini kondensasi, ini prestasi, ini transpirasi. Nanti bandingkan arah panahnya yang mana arah panahnya ke atas, yang mana ke bawah. Terjawabnya? Oh, itu A sama dengan. Oh iya, bisa terus. Gampang. Bu Ir. Kita pulpen mungkin. Oke, kalau sudah kasih tanda panahnya nak, yang mana tanda panah ke atas, ke bawah. Sudah itu kita isi pakai ini air panas. Isi. Sebentar biar dibangun lagi. Punya Pak Diramanya. Coba bicara.
banyak itu langkah-langkahnya apa yang terjadi pada saat ini air panas dimasukkan nanti. Apa yang terjadi nanti kita ini kan harus kita jemur sebenarnya di matahari dulu gitu. Di sini sudah? Belum. Perhatikan langkah-langkahnya. Nah, apa yang terjadi yang nanti apa yang terjadi pada dimulai dari proses Ibu, dia orang kata-kata sendiri. Kata-kata bu, dari proses evaporasi atau sudah, silakan perhatikan langkah-langkahnya. Kita lihat langkah-langkah itu kan sudah tadi air panasnya dimasukkan, kemudian nanti digantungkan kantong yang sudah jadi itu yang terkena panas matahari. Ya, kita gantung nanti di luar, digantung yang ada panas mataharinya. Karena mataharinya kurang terang ya, jadi yang sudah tadi kita lakukan, prakteknya tadi sudah kita lakukan ini nantinya akan ini kan diumpamakan sebagai air ya, yang warna biru. Nah, kemudian tadi kita sudah gambar ada mataharinya, ada awannya, ada pepohonannya, ada arah panas ke atas, ada arah ke panas ke bawah. Nah, jadi apabila terkena panas matahari yang nantinya air panas ini kita lihat apa yang terlihat pada plastiknya. Ini sifat sifat. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi ini kita lihat apa yang terjadi nih. Apa namanya ini? Peristiwa apa ini? Peristiwa pengembunan ya. Jadi ini dan nantinya embun yang tadinya artinya kalau nanti awan ini sudah panas ya, sudah penuh dengan kumpulan air yang panas tadi naik ke atas karena adanya matahari. Nah, maka ini terjadi proses pengembunan dan nantinya kalau sudah berat maka akan turun menjadi air. Itu yang disebut dengan air hujan ya. Oke. Kalau sudah, kita akan presentasikan di depan ya. Jadi yang pertama menyanyikan lagunya dulu secara berkelompok. Turun mulai dari kelompok di sini sudah selesai. Nah? Kelompok 2 sudah selesai. Sudah? Ya. Oke? Sini sudah?
Sudah nak? Kalau sudah kita akan lanjut. Oke, kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sedikit lagi Bu, saya mau baca deh. Sudah nak? Oke, kalau sudah kita bisa mulai dari kelompok 1. Sama bicara, Kelompok 1 bisa mulai. pipa, para yoga, red. Semuanya naik ke depan. Karena pertama kan nyanyikan dulu lagu tik 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 bunyi hujan kan secara berkelompok. Jadi semuanya setelah itu nanti bergantian 1 sampai 4 nanti dibacakan, ya. Bawa deh. Saya mau baca nomor 4 saya. Betul siapa? Nanti dilihat. Nanti pergi dulu. Ini kamu apa? Belum kan bukuin. Di bawah. Ya. Oke, kita lihat ya presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Tik 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 bunyi hujan di atas genteng, airnya turun tidak terira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Oke, silakan. Baca nomor 1 tapi sudah nomor 2. Nomor 3. Ini nomor 2 ini. Ini nomor 1. Ini nomor 2. Iya, ini.
Bagian A-nya kondensasi, bagian B presipitasi, bagian C transpirasi, bagian D evaporasi. Nomor 4. Siklus hidrologi atau siklus air terjadi dimulai dari proses evaporasi atau transpirasi, di mana air yang ada di laut, danau, dan sungai Menguap ke awan akibat panas matahari. Uap air naik ke awan membentuk kristal-kristal dan lama kelamaan menjadi berat atau kondensasi, sehingga menyebabkan turunnya darah salju ke bumi. Presipitasi. dan sudah. Sekian, terima kasih. Oke, tunggu sebentar. Mana tadi yang sudah dipraktekkan? Oke, sekarang ibu tanya tadi. Tadi kan sudah ini air panasnya. Kemudian tadi kita sudah dibawa keluar tadi kena panas matahari. Nah, apa yang terjadi yang sama kita donat pada saat terkena panas matahari? Berembun, kemudian airnya itu nanti akan apa? Turun ke bawah. Itulah disebut dengan hujan. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Oke, silakan kelompok 2. Kelompok 2 silakan duduk ke sana. Kelompok 2. Oke, silakan. Nyanyi. 1, 2, 3. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak jelas. Cobalah tengok jangan berhenti. Pohon dan kebun basah semua. Kayak gitu lah pada tadi nak. Bagaimana tadi dia mati di luar setelah terkena panas matahari? Ini kan apa ini tadi? Ini kan air panasnya. Kemudian ini apa? Putih-putihnya ini disebut apa nak? Nah, berembun. Terus pada saat dia berembun nanti itu kita lihat airnya ini. Dan ini akan jatuh. Nah, itu peristiwa itu disebut dengan peristiwa hujan. Oke, silakan dilanjutkan yang nomor selanjutnya. Diagramnya ya. Yang A itu apa? A. Kondensasi. B. Presipitasi. C. Transpirasi. D. Evaporasi. Oke. Terus Proses singkat terjadinya siklus air. Air yang turun ke bumi akan masuk ke dalam tanah atau mengalir di permukaan daratan menuju sungai dan laut. Setelah itu, air di bumi akan mengalami penguapan. Demikian terus menerus siklus air terjadi. Jadi jumlah air secara keseluruhan relatif tetap. Yang berubah adalah wujud dan tempatnya. oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Oke. Oke, nah itulah tadi hasil kerja kelompok kalian. Jadi kalian tadi sudah membawakan lagu secara berkelompok, mempraktekkan siklus air sederhana dan menjelaskan siklus air itu dengan menggunakan kata-kata kalian sendiri. Nah, sekarang semuanya perhatikan ke depan. Oke? Nah, sekarang perhatikan nak. Jadi tadi yang pertama kita sudah menyanyikan lagu tik 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 bunyi hujan. Nah, dalam lagu tik 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 bunyi hujan itu nak terdapat yang namanya nada dasar. Ya? Nada dasar. Kalau kalian lihat tadi ya, apa sih itu nada dasar? Ada yang tahu apa itu nada dasar? Jadi nada dasar itu merupakan nada pertama yang dijadikan dasar dalam menentukan susunan nada dalam sebuah lagu. Pada lagu tik 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 bunyi hujan, kita lihat
dasar C, ya, atau disebut dengan do. Berarti dimulai dengan nada do. Kemudian yang selanjutnya adalah birama. Apa itu birama? Jadi birama itu merupakan tanda atau ketukan. Kita lihat di sini ada beberapa contoh birama. Yang pertama, kalau lagu titik bunyi hujan itu adalah biramanya 2/4. Artinya apa? Dalam setiap ketukan ini ada 2 ketukan, di mana satu ketukan ini jumlahnya adalah 1/4. Jadi ada 1 2 1 2. Itu namanya birama 2/4. Kemudian di sini ada birama 3/4. Berarti 1 2 3 1 2 3. Artinya satu ketukan kena bernilai 1/4, ya. Kemudian yang selanjutnya di situ ada tempo. Pada lagu titik bunyi hujan di situ kita lihat temponya adalah tempo sedang. Jadi ada lagu terjadikan dengan cepat, dengan lambat, dan juga ada yang sangat cepat. Jadi kalau tadi dalam kategori titik bunyi hujan itu kita nyanyikan dengan tempo sedang, ya. Tadi kan kita sudah dengarkan lagunya, ya. Titik bunyi hujan di atas genting. Jadi dia itu temponya sedang, tidak lambat, tidak juga cepat. Oke, kemudian yang selanjutnya, kita perhatikan, ya. Kita perhatikan, silakan kalian lihat bukunya di situ di halaman 9, buku tematik halaman 9 sampai halaman 10, ya. Nah, kita lihat di situ, di situ ada teks tentang peristiwa terjadinya siklus air, ya. Di mana dalam siklus air itu merupakan sumber kehidupan yang tidak akan pernah habis. Kenapa air tidak pernah habis? Ada yang tahu kenapa air tidak pernah habis di muka bumi? Karena terdapat perputarannya itu disebut dengan apa? Siklus air. Jadi mengapa air bumi tidak pernah habisnya? Karena adanya siklus air. Bagaimana sih proses siklus air itu sendiri? Sekarang coba perhatikan dengan baik. Jadi proses pada siklus air itu sebenarnya ada 3 tahapan, ya. Tahapan pertama adalah evaporasi, kemudian ada kondensasi, dan juga ada presipitasi. Cuman di atas ibu guru berikan penjelasan lagi yang lebih rinci. Sekarang kita lihat apa sih evaporasi, ya. Pada tema sebelumnya kita sudah membahas tentang perubahan wujud benda, yaitu menguap. Jadi uap itu berarti perubahan dari benda cair menjadi gas, betul sekali. Jadi evaporasi itu di mana air laut, genangan-genangan air, baik itu air laut, air sungai, air danau, terkena panas matahari, maka dia akan menguap. Peristiwa itulah yang disebut dengan peristiwa evaporasi. Kemudian selain air, ternyata tumbuh-tumbuhan juga melakukan penguapan, di mana tumbuhan itu bisa melakukan yang namanya proses fotosintesis. Ada masih ingat apa itu fotosintesis? Apa itu fotosintesis? Proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Itu namanya. Jadi tumbuhan itu bisa membuat makanan sendiri, dan hasilnya itu nanti airnya yang terkandung di dalam tumbuhan itu terkena panas matahari juga menguap. Itu disebut dengan peristiwa transpirasi, ya. Kemudian titik-titik air yang sudah naik ke awan itu akan berkumpul di awan. Itu namanya peristiwa kondensasi. Jadi dia mengumpul di awan, semua titik-titik itu mengumpul menjadi kondensasi. Karena awannya sudah menjadi berat, tidak mampu lagi ditahan, maka terjadilah peristiwa yang namanya presipitasi atau peristiwa turunnya hujan. Perhatikan harapannya, ya, peristiwa turunnya hujan. Kemudian di sini ada namanya infiltrasi. Apa itu infiltrasi? Jadi air yang sudah turun akan mengalir kembali ke laut, ke danau, dan ke sungai. Itu karena adanya akar pohon yang menyerap, ya, adanya akar pohon. Makanya pohon itu tidak boleh kita tebang. Tidak boleh kita tebang. Karena apa? Kalau pohon ditebang akan menyebabkan terjadinya apa? Banjir. Terjadinya banjir, ya, tanah longsor, ya. Jadi tumbuhan itu berperan penting dalam membantu proses siklus air. Di mana apabila air hujan sudah turun ke bumi, maka akar-akar pohon inilah yang akan menyerap air itu. Tapi kalau akar pohon-pohon di hutan itu kita tebang, maka yang terjadi akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana, tanah longsor di mana-mana. Makanya kita sebagai manusia, sebagai makhluk, ya, harus menjaga lingkungan kita agar bumi yang kita tempatin juga akan terpelihara dengan baik. Oke. Untuk lebih jelas lagi, perhatikan. Ini tadi kita ada, ya, istilah-istilah presipitasi ada, ya. Oke, jadi yang A tadi ini peristiwa apa di sini, A? Ada adalah kondensasi, ya.
sederhana ya. Silakan kalian perhatikan. Matahari ya menyinari air laut, pepohonan, dan itu akan menguap naik ke atas ya. Di atas air peristiwa ini disebut dengan peristiwa Kondensasi. evaporasi. Naik ke atas ya. Kemudian yang selanjutnya ini akan terjadi pengembunan, kemudian akan turun menjadi hujan. Peristiwa itu disebut dengan peristiwa disebut dengan peristiwa presipitasi ya. Dan nanti air akan kembali lagi ke laut, ke danau, ke sungai, dan nanti lagi akan kembali menguap, begitu seterusnya. Makanya kenapa siklus air tidak pernah terputus dan terus menerus akan berbuat seperti itu ya, terjadi seperti itu ya. Oke, jadi tadi kita sudah membahas tentang SDDP-nya nak, kita sudah membahas tentang birama, nada, tempo, kita sudah membahas tentang siklus air yang mana ada 3 tahapan, evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Kemudian yang selanjutnya kita sudah bisa menceritakan teks non fiksi berupa siklus air dengan menggunakan kalimat kita sendiri. Baik, sekarang Ibu Guru akan memberikan evaluasi untuk kalian. Ibu Guru ingin melihat sejauh mana kalian sudah memahami tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Dan ada pertanyaan di bawah. Oke, ini dikerjakan sendiri-sendiri ya, jangan ada yang menyontek. Bosku menyontek. Mau ini. 1 orang 2 ya, 1 orang 2 lembar. Ini. Jadi tadi materi yang sudah kita pelajari itu silakan kalian jawab soal-soalnya. Oke, jangan lupa tulis namanya ya. Kita lihat mulai dari nomor 1 di situ. Coba perhatikan semuanya untuk nomor 1-nya. Sudah dilihat semua? Oke. Sekarang perhatikan ya. Jadi untuk lebih jelasnya, sorry tadi buku kita ya. Jadi tadi untuk siklus air kena ya. Jadi di sini Ibu Guru buat sebuah ini ya, percobaan sederhana tentang siklus air, di mana siklus air itu ada peristiwa di mana air laut, air sungai itu nanti akan terkena panas matahari, akan berkumpul di awan, dan awan menjadi gelap, dan nantinya akan turun ke bumi menjadi hujan ya. Atau mungkin bisa kita lihat jelasnya juga seperti ini ya. Jadi ini ada dalam bentuk diagram ya, yang tadi sudah kalian kerjakan ya. Jadi air laut terkena panas matahari, itu namanya evaporasi. Tumbuh-tumbuhan juga itu bisa mengalami transpirasi. Kemudian selanjutnya ada peristiwa kondensasi, pengembunan, dan presipitasi, turunnya hujan, dan akan diserap oleh akar pohon. Dan akar pohon itu lanjut ya, seperti itu. Program Ibu. Oke. Silakan dikerjakan. Ibu, tulis nama. Iya, tulis nama kan. 5. Buat sendiri enggak? Bisa di nama ya. Oke, di situ kita lihat ya, di situ di nomor 1-nya untuk SDDP-nya bisa dilihat di situ. Nomor 1 ya, nadanya apa? Kemudian lagunya dinyanyikan dengan temponya seperti apa? Kemudian diramanya. Ya, diramanya dirama berapa ya? Diramanya itu tadi artinya tadi apa tadi dirama ya? Artinya kalau 2/4 itu terdapat berapa ketukan? 2, 1 ketukan bernilai 1. Itu artinya ya. Oke, itu arti diramanya. Jadi kalau 3/4 terdapat 3 ketukan, 1 ketukan itu 1/4 ya. Nanti perwakilan setiap kelompok saja bacakan hasilnya. Siapa mau? Saya. Jangan boleh.
Nah, untuk yang di nomor 3 literat bisa buka di bukunya ya. Lihat di bukunya di halaman 9. Bisa dilihat. Ibu, yang nomor 3 ini kan soalnya agak mepet kan. Ya, bisa jalan yang sini atau di belakang boleh. Belakang bisa. Iya. Sakit di mata. Kenapa? Lah. Nggak usah susah yang 3 kan? Ada 3 kan? Yang menyatakan 3 gitu. Menyatakan cuma 3. Tolong. Sudah nenek, satu bilang. Kita sendiri. Tidak boleh tidak boleh memilih. Belajar kok semua kemarin aktif. Ada ini. Lihat halamannya, ya, halamannya. Kalau dia ke atas, ini ke bawah, apa namanya? Kalau di atas apa? Kalau di atas. Di atas. Nih. Ibu, nah ini tipiku. Ibu, di mana kerja ini? Dan cukup, Bu. Bisa ke bawah. Sebelah kan kosong di sebelah. Ada di sebelah kan belakangnya. Ini boleh. Untuk bulan kemarin dikunci jawaban lebih. Oke, sudah semua? Sudah ya? Oke, jadi itulah tadi materi kita pada hari ini. Jadi itulah tadi materi kita pada hari ini, nah, di mana kita sudah membahas tentang materi SPDP, yaitu tentang nada dasar, tempo dan juga birama. Kemudian yang selanjutnya kita bahas tentang proses siklus air, kita sudah mempraktekkan. Dan yang ketiga kita sudah dapat menceritakan proses siklus air dengan menggunakan kata-kata kalian sendiri. Sekarang sebelum Ibu Guru menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu Guru mau tanya, ada tidak pengalaman menyenangkan yang bisa kalian dapatkan pada pembelajaran kita pada hari ini? Ada. Apa itu, Nak? Senang belajar. Senang. Banyak tahu. Oke, terus bagaimana yang setelah bersih, Susu. Menyenangkan? Dapat ilmu. Bisa melakukan kegiatan praktek bersama dengan teman-teman. Oke, jadi itulah tadi pembelajaran kita hari ini, Nak. Semoga kita dapat melakukan pembelajaran-pembelajaran yang lebih menarik lagi ke depannya. Dan di sini sebelum Ibu Guru untuk pelajaran, Ibu Guru ingin pesan kepada kalian, Nak. Sekarang kita masih dalam kondisi COVID ya, COVID. Jadi Ibu Guru sangat mengharapkan kalian tetap stay di rumah kalau tidak ada keperluan. Kalaupun kita harus keluar rumah, perhatikan gunakan masker, kemudian kalian harus jaga jarak dan sering-sering mencuci tangan ya. Ibu Guru berharap muridnya Ibu Guru semua dalam keadaan sehat biar tetap terus bisa mengikuti pembelajaran kita ke depannya ya. Jadi Ibu Guru sangat senang hari ini bisa bertemu dengan kalian, berkumpul